Inilah headline news Metro TV. Pemirsa, pantaskah seorang menteri sebagai pejabat publik bercanda mengeluarkan pernyataan berbau politik pilpres alih-alih fokus mengurusi agama? Untuk apa Menteri Agama cawe-cawe mengurusi politik? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan berikut informasinya untuk Anda. Yakut ini adalah pembantu presiden sekaligus beliau adalah kader dan pengurus DPP PKB. Nggak tahu nanti itu disebut pantas atau tidak, tapi setidaknya candaan atau leluconnya ini hampir sebagian orang banyak yang menertawakan Menteri Agama. Dan saya yakin mungkin saja ini juga membuat Presiden bangga punya menteri seperti Gus Yakut ini. Namun bangga? Sebenarnya kelihatannya bangga. Kalau ada Museum Rekor Indonesia mungkin diberi piala itu karena mengalahkan stand up komedi. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Yakut, saya yakin publik juga akan menilai yang sama. Sesuatu yang dilontarkan yang melecehkan dirinya sendiri. Karena mestinya Menteri Agama itu menjadi panutan, menjadi rujukan utamanya untuk bidang-bidang agama, bidang-bidang akhlak mulia dan kepribadian. Baik. Oleh sebab itu, kami sebagai pengurus PKB, ketum PKB dan juga sebagai warga negara melihat ada sesuatu yang tidak pantas, namun sesungguhnya ini candaan. Mungkin kalau ini dianggap candaan, ya candaan yang tidak pantas. Candaan namun yang tidak sudahlah, pantas, begitu karena ya. kata Gus Muhaimin itu tidak substantif, Baik. ya biarkan saja. Tapi jangan juga nanti Menteri Agama melarang orang Islam untuk menjawab amin ketika membaca walau dolin amin. Jangan-jangan juga dilarang. Membaca konteks kemudian kata-katanya dibilang kalau ada calon presiden dengan singkatan amin saya tidak akan memilihnya dan yang memilih ada bid'ah. Menurut saya itu sebuah tindakan orang yang membuka auratnya sendiri, membuka aurat dirinya di depan umum. Kenapa saya bilang membuka aurat dirinya sendiri di depan umum? Karena yang mengatakannya adalah pejabat negara. Dan saya katakan, saya yakin seyakin-yakinnya dalam sebuah negara demokrasi yang sehat, pejabat negara itu harus berdiri tegak lurus, menjaga jarak yang sama kepada semua kekuatan. Dan preferensi politik seorang pejabat negara adalah aurat yang harus dia jaga, tidak diumumkan, dan silahkan salurkan pada saatnya kepada jalan yang benar. Jadi ketika dia mengumumkan untuk memilih A, atau mengumumkan untuk tidak memilih A, itu sama saja dengan membuka aurat. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun misalnya ada semacam revisi di dalam Dodd-Frank gitu ya, tetapi menurut saya sebuah peristiwa komunikasi itu kan irreversible, tidak bisa ditarik kembali, bahkan dengan kata maaf sekalipun. Itu yang kedua. Karena itu maka ajaran ini memberikan pelajaran bagi siapapun, utamanya bagi pejabat publik, untuk jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.